Oke, Anda bersama dengan saya Rudi Sangyan. Salam logistik, salam hormat bagi mereka yang menyediakan waktu untuk mendengar streaming tentang permasalahan pelabuhan, khususnya yang berkenaan dengan truk. Kali ini saya mau bahas mengenai permasalahan truk, tapi sebagian saja, tidak semuanya. Kita tahu bahwa truk itu di pelabuhan ya, seringkali orang mengatakan begini, dwelling time kita sudah normal gitu ya, nggak ada masalah, soalnya dalam hitungan per bulan kita hitung ya paling 20-30% ya. Nah, permasalahannya bukan soal per bulan ya, bukan soal per bulan dwelling time rata-rata sudah normal. Permasalahan di sini adalah di dalam hari-hari berjalan setiap minggu ya, itu ada yang tiba-tiba gitu kan. Jadi istilah saya itu tiba-tiba padat pelabuhan, entah itu di weekend gitu ya. Nah, nanti soal kenapa tiba-tiba padat itu di weekend kita akan bahas di video yang lain. Nah, pada slide ini Anda lihat truk ini kan masuk pelabuhan ya, mau masuk pelabuhan, kemudian dalam dia masuk pelabuhan itu kan, ini kalau kita lihat di sini adalah posisinya sudah operasional ya, dia sudah menerima dokumen seperti yang video-video saya yang lalu dia mau masuk pelabuhan ya. Kita lihat truk ini ngantre ya, nggak bisa masuk gate gitu ya. Kalau dalam contoh slide ini kebetulan pelabuhan penumpang, tapi sebelah sananya adalah pelabuhan kontainer. Itu truk nggak bisa masuk gitu kan. Nah, permasalahannya apa gitu kan? Permasalahannya itu banyak ya. Bisa saja kapalnya belum datang. Oh, mana mungkin kapal belum datang ya? Oke. Oh, kan kapalnya udah datang. Saya baca dari dokumennya, ETA ETD-nya kan ya udah pasti bisa dong, ya kan? Saya tinggal datang aja kan. Gitu. Nah, penjelasan kali ini sebagian saja saya jelaskan gitu ya, bahwa bukan hanya soal kapal, ya kan? Ya memang nanti saya akan jelaskan soal kapal gitu ya. Kenapa tiba-tiba kapal itu tadinya di area Tambatan, kok sekarang di area Labu gitu ya. Kenapa kapalnya sudah atau sebaliknya kapal udah di area Labu, kok nggak tambat-tambat gitu kan? Nah, ya itu ada banyak ya para kondisi. Kan kemarin video-video saya mengatakan ada 72 proses mata rantai proses di pelabuhan yang harus diketahui ya. Oke, saya tidak panjang lebar tentang itu. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, di sini kita sudah lihat tadi truknya itu numpuk ya di depan pintu gate, nggak bisa masuk ya. Nah, kita lihat nanti slide berikutnya di sini ya. Pada slide ini saya akan bicara dua hal, yang kotak yang warna hijau ini dan kotak yang warna kuning ini ya. Kita akan exercise ya satu persatu sehingga Anda bisa mengerti mengenai apa gitu kan. Kalau tadi kan hanya pembukaan saja. Nah, kali ini saya mau kupas satu masalah saja ya, kurang lebih dalam paparan ini ada dua kondisi umum ya, dan nanti itu diurai ya. Yang pertama, kalau kita lihat truk itu kalau masuk pelabuhan, dia harus mengajukan permohonan ya, yang namanya request delivery. Nah, waktu mengajukan permohonan, dia pasti yang keduanya akan pada waktu udah online dia itu siapa, yaitu perusahaan yang dikuasakan, pemilik barang yang dikuasakan, karena pemilik barangnya biasanya di pabriknya atau di manufaktur mereka bermitra, kemudian ini tolong ambil barang saya. Nah, dia request delivery butir satu tadi sini.
dia request delivery ya. Kemudian waktu dia request udah online, dia request, otomatis dia beritahu kepada sistem kontainer mana yang mau diambil, kan gitu, kurang lebih gitu. Nah, ketika dia ambil kontainer mana di butir 3 ini yang saya sebut kondisi A, ada tanda tanya di situ ya. Tentu Anda bertanya, kenapa kenapa ada tanda tanya ya? Nah, di sini bisa terjadi ya, bisa terjadi kontainer yang diisi di sini gitu kan, itu belum diturunkan dari kapal gitu ya. Entah kenapa belum diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kan dia lagi ngisi secara online. Dia pasti kebingungan, dia bilang, "Pak, ini kontainer saya isi dari kantor saya, tapi kok nggak keluar Pak," gitu kan. Pasti begitu dong, kebingungan. Itu kondisinya di belakang layar secara online. Bisa jadi kontainernya masih di atas kapal, gitu kan? Atau yang kedua, kontainernya sudah ada di lapangan, cuman dia ngisinya kelamaan. Mungkin dia isi di hari kedua, dia minta request hari kedua gitu ya. Bahkan lebih parah lagi hari ketiga gitu kan. Nah, waktu dia isi kontainernya, dia pasti kebingungan, "Pak, ini kenapa kontainernya nggak ada?" Kenapa coba? Karena kontainer yang di lapangan tadi sudah mengganggu kepadatan pelabuhan. Lalu diapain kontainernya? Dipindahin kontainernya karena dia menghalangi memenuhi lini 1 pelabuhan. Nanti yang ini saya akan jelaskan nanti di video-video saya lebih mengkristal lagi ya. Jadi pada kondisi A ini, yang pertama kontainer masih di atas kapal, yang kedua kontainer udah dipindahin ke lahan penumpukan. Nah, setelah dia berkoordinasi, oh ternyata di lahan penumpukan ini request delivery-nya ini ada di beberapa pelabuhan itu jadi satu sistemnya, tapi ada di beberapa pelabuhan tidak jadi satu, bukan single application gitu ya. Dia request delivery-nya tuh bisa manual malah ya, pokoknya tidak jadi satu. Nah, artinya kalau di butir 2 tadi di kondisi 2 tadi yang A ini, itu kan lama lagi kan, dia harus ngecek sana sini, ini kontainer di mana sih gitu. Dia datang ke pelabuhan, dia tanya, "Pak, ini kontainer saya bagaimana?" "Oh, si itu ya, si pemilik kontainer ini," gitu. Kenapa pelabuhan mengatakan kaget gitu loh? Oh, si itu ya. Karena pelabuhan itu kerjanya bongkar-bongkar aja gitu kan. Dia nggak tahu nih kontainer ini punya siapa gitu kan. Dia hanya bisa tahu ketika yang dikuasakan itu mengajukan secara online di butir 1 ini gitu ya. Selama dia tidak mengajukan online di butir 1 ini, orang pelabuhan nggak tahu siapa yang punya ini. Pokoknya bongkar, wah ini mengganggu, langsung dipindahin ke tempat lain ya. Jadi pada kondisi 3 tanda tanya A ini ya, menjadi pertimbangan bagi kita. Harus diingat bahwa langkah 1, 2, 3 ini truknya belum datang ke pelabuhan loh. Artinya dia baru mau koordinasi gitu kan. Nah, berapa lama ini 1 sampai 3 ya kan gitu. Padahal kapalnya udah di tambatan gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas di jalur outbound. Oke. Nah, keempat, katakanlah kebetulan gitu kan. Kebetulan ada gitu kan. Ya akhirnya dia di butir 4 ini dia bayar ya kan. Dia bayar. Lalu yang kelima ini saya sebut dengan job slip. Job slip itu banyak urutannya ya. Ada orang bilang SP2 dan sebagainya. Ya itu kontainer, tapi kalau non kontainer ya bisa SPB dan sebagainya. Nah, di job slip itu adalah kalau si yang dikuasakan terima job slip itu artinya dia sudah selesaikan pembayaran di butir 4 tadi. Itu kan online. Nah, butir 1 sampai 5 ini itu semua online. Tetapi online itu tidak menjamin bahwasannya dwelling time turun gitu ya. Online ini yang ada sekarang ini itu malah kalau tadi ketika dia isi kontainernya udah nggak tahu kemana gitu, online ini justru saya sebut si pengguna jasa atau si pemilik barang yang dikuasakan kehilangan momentum
untuk melakukan efisiensi dari butir 1 ke butir 5, ya. Garis bawahi, si pengguna jasa atau pemilik barang yang dikuasakan kehilangan momentum untuk melakukan efisiensi. Loh kok gitu? Ya ini tadi kasusnya kan jelas, ya, online tapi tidak ada jaminan gitu ya, bahwa dwelling time turun, biaya logistik turun gitu ya. Nanti video ini akan menjadi mengkristal, dan mengkristal Anda akan tahu bahwa betul memang online bukanlah jaminan, ya. Orang boleh bikin ya sistem di mana-mana termasuk di pemerintah online. Saya bisa buktikan bahwa itu tidak memberikan efisiensi, malah mereka kehilangan momentum efisiensi. Oke. Nah, kita lanjut. Sesudah butir 5 tadi, ya, dia udah bayar, dia terima job slipnya dikasih ke supir truk, gitu ya, kasih supir truk. Nah, setelah ini truknya jalan ke pelabuhan. Ya, truknya masuk gate in port Gati. Kemudian akan ada lagi kondisi, gitu ya. Kan kemarin di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwa dokumen kepelabuhanan itu selalu berbasis durasi, ya kan, gitu. Kenapa? Karena yang dia bayar di sini adalah untuk hari ini. Tapi kalau dia masuk jam 12 lewat 1 detik aja, jam 12 lewat 1 detik, dokumen yang dibawa sopir itu, job slip apapun nggak berlaku. Nah, akibatnya dia akan koordinasi lagi, gitu kan. Dan ini ya macam-macam nih, entah truknya yang bagaimana ketika ditanya oleh si pemilik barang yang dikuasakan, ini kenapa sih truknya? Nah, truk ini bisa milik pemilik barang yang dikuasakan, bisa milik outsourcing. Dibikin kemarin kan kita bahas ini ya, utilisasi truknya ini kan agar ini supaya bisa mengurangi dwelling time, bisa mengurangi terhindar dari perpanjangan masa tambatan dan kapal dari area tambatan pindah labu. Itu kan banyak ya. Nah, dalam kondisi ini kalau tidak dimonitor, mereka main alas-alasan. Ya inilah itulah gitu loh. Saya udah datang gitu kan. Tapi dia bilang pelabuhan nggak ada alatnya. Dari mana taunya demikian gitu kan? Ya kan ini kan online semua, nggak ada yang tahu. Tapi karena mungkin truknya entah kenapa dia telat masuk gitu kan. Nah, akhirnya dia berbohong gitu kan. Nah, kalau dia udah seperti ini, dokumen yang tidak berlaku, maka truknya nggak bisa masuk pelabuhan gitu ya, nggak bisa masuk pelabuhan. Nah, itu kondisi A dan B di sini ya, itu baru sebagian ya. Nanti video saya ini akan mengkristal lebih jauh sehingga saya bisa membuktikan jaminan apa gitu ya, bahwa yang diajarkan disiplin ilmu pengetahuan di luar pelabuhan itu bisa membuat bahwa just in time gitu kan. Seorang manajer yang duduk di sebuah perusahaan manufaktur bisa mendapatkan kriteria just in time gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang 9, katakanlah tidak ada masalah, kontainer dinaikin ke atas truk, kemudian truknya keluar pelabuhan. Nah, dalam gambar saya ini yang warna hijau ini, itu namanya planning ya, planning, gerakan dokumen planning. Yang warna kuning ini operation, logistic operation, yang artinya sudah fisik, gerakan fisik, yaitu truknya, dan berikut ambil barangnya, gerakan barangnya. Jadi berkali-kali saya sebutkan ya, hanya mengandalkan dokumen itu beda ya. Gerakan dokumen yang di hijau ini dengan gerakan fisik truk, barangnya, maupun nanti ke depan saya jelaskan kapalnya, itu memiliki jarak antara gerakan dokumen dan gerakan fisiknya. Nah, jarak ini unpredictable, tidak bisa dijamin kalau tidak memahami banyak hal. Nah, kalau dia sudah berjarak antara yang fisik, dokumen dengan fisik, maka itu berbiaya gitu ya. Dan yang tanggung siapa? Yang tanggung adalah original cargo owner
atau investor yang sudah bangun sumber ekonomi baru dan sudah beroperasional, ternyata dalam berjalannya itu dia bilang, wah biayanya bukan main ya, apalagi kalau ada investor yang baru gitu. Jadi harapan-harapan terhadap adanya biaya logistik yang mahal itu harus diurai gitu kan. Harapan pemberitaan tentang dwelling time itu udah turun, harus diurai gitu loh ya. Dan ini kalau 1A, 3A dan 8B ini terjadi, mereka kena biaya tarif progresif, tarif mekanik, tarif lain-lain, tarif lolo gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang saya jelaskan dalam video singkat ini, yang akan memberi gambaran sebagian saja ya permasalahan yang ada dalam proses inbound pengambilan barang. Ada banyak proses ya. Dan tadi kan saya bilang ada 72 proses. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa logistik marketplace ya itu nggak mungkin barangnya yang dilakukan secara B2B atau B2C itu dari pelabuhan asal terbang ke pelabuhan tujuan gitu ya, atau dari negara asal terbang ke negara tujuan, atau dari pulau di mana ada pelabuhannya terbang ke pulau di mana ada pelabuhan tujuannya. Nggak mungkin gitu kan. Kalau membangun logistik marketplace itu mengabaikan 72 proses pelabuhan, yang nggak ya hanya marketplace saja gitu kan. Kan kalau udah ketemu, ada transaksi, ada operation, ada cost gitu kan, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya yang menyaksikan streaming ini. Salam logistik.